Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Itu sebabnya kita perlu terus dikuatkan, kita perlu terus dituntun, kita perlu terus diarahkan dalam setiap kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang menawarkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan selalu memberikan damai sejahtera, firman Tuhan selalu memberikan pengharapan, dan firman Tuhan selalu memberikan kekuatan buat setiap kita. Itu sebabnya hari ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee ini untuk sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat berkat anugerah kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan sediakan buat setiap kami yang percaya kepadamu. Kami mengerti betul hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Betul, dunia di mana kami hidup adalah dunia yang mudah menawarkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan kepada setiap kami. Tapi kami mengerti Tuhan, firman-Mu ingatkan kepada kami bahwa aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itu sebabnya biarlah kami tetap terus memegang kebenaran firman Tuhan yang membuat kami terus berpengharapan, terus kuat dalam menjalani hari-hari hidup kami, dan terus memiliki sukacita dan damai sejahtera. Kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur pernah menyampaikan suatu perkataan dalam Mazmur 118. Mazmur 118 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Apa yang dikatakan pemazmur? Pemazmur bilang begini, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Saya ulangi satu kali lagi ayat 13 ini, aku ditolak dengan hebat sampai jatuh. Siapa yang ngomong? Pemazmur. Orang yang hidup takut akan Tuhan, orang yang hidup mengandalkan Tuhan masih bisa jatuh. Tapi apa dikatakan selanjutnya oleh pemazmur? Tetapi Tuhan menolong aku. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, dari satu ayat ini kita bisa belajar. Sebelum kita masuk dalam ayat 14, dari satu ayat ini kita belajar bahwa kita sebagai orang percaya, bukan berarti kita gak bisa dijahatin, bukan berarti hidup kita gak bisa dirugikan. Kita mungkin bisa dirugikan, mungkin kita bisa difitnah, mungkin kita bisa ditolak dan akhirnya kita jatuh. Tetapi yang perlu kita ingat, Tuhan tetap menolong saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tetap menolong saya. Jadi apapun keadaan kita hari-hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah bahwa Tuhan tetap menolong kita. Makanya jelas Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itulah yang terrealisasi dalam kehidupan kita. Orang mau buat apa dalam kehidupan kita, orang mau berusaha menjatuhkan kita, orang berusaha mengambil jabatan kedudukan kita, orang mau berusaha merugikan kita. Apapun yang mereka buat, yang kita tahu, Allahku adalah Allah yang mengubahkan kutuk menjadi berkat. Katakan amin. Yes. Ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ayat 15. Suara sorak-sorai kemenangan di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan oleh pemazmur, kita bisa saja dirugikan. Di dunia ini kita masih bisa saja mengalami ketidakadilan, but it's okay. Kita masih punya Tuhan kok. Sama-sama bilang sama saya masih punya Tuhan. Orang mau buat apa dalam kehidupan kita, kita tetap ditolong Tuhan. Makanya tugas kita ingat, menyadari bahwa Tuhan itu kekuatan kita. Makanya pemazmur kan bilang di ayat 14, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Jadi apapun keadaan kita hari-hari ini, tetap jadikan Tuhan satu-satunya sumber pertolongan kita. Stop andalkan manusia, stop andalkan orang-orang yang kau pikir bisa menolongmu. Andalkan Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan. Karena ketika kita mengandalkan manusia, siap-siap kita kecewa, saudara dikasih dalam Tuhan.
Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Alkitab jelas mencatat orang yang menaruh pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Dan orang yang bersandar kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Selama kita mengiring Tuhan, kita masih tinggal di muka bumi, kita masih bisa mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi ingatlah, Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu mazmurku, Tuhan yang menjadi keselamatanku. Dampaknya apa? Ayat 15, suara sorak-sorai dan kemenangan di kemah orang-orang benar. Pada akhirnya yang menang adalah orang-orang benar. Siapa orang-orang benar? Saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Kita orang-orang yang benar yang pada akhirnya mengalami kemenangan. Di end of the day-nya, saudara dan saya, orang-orang benar yang akan mengalami sorak-sorai. Orang membuat apa dalam kehidupan kita di hari terakhirnya. Kita akan melihat segala sesuatunya itu indah buat kita. Jadi tugas kita sebagai orang yang sudah dibenarkan, kalau Alkitab bilang orang benar, tugas kita yang pertama, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Orang bisa mendorong engkau sehingga jatuh, orang bisa merugikan hidupmu, jangan balas. Hak Tuhan pembalasan itu, bukan hak kita. Kemarin kita sudah belajar bahwa panggilan kita adalah menjadi berkat. Panggilan kita adalah melakukan kebaikan. Jadi sebagai orang-orang yang benar, yang sudah hidup dibenarkan oleh Tuhan, mari melakukan kebenaran. Yang pertama, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Yang kedua, kita diingatkan, kalau sampai kita jatuh, kita tidak akan jatuh sampai tergeletak. Kenapa? Ada tangan Tuhan yang menopang kita. Tangan Tuhan yang akan membawa kita masuk dalam kemenangan demi kemenangan. Dan yang ketiga yang perlu kita ingat, selalu pandang Tuhan. Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah gunung batuku, Tuhanlah perisai. Perkatakan itu dalam kehidupan kita, sehingga kita gak jadi orang-orang yang gampang menyerah, saudaraku. Baru ada masalah dikit kita kecewa, baru ada dirugikan sedikit kita mulai undur dari Tuhan, kita mulai lari dari panggilan kita. Jangan jadi anak-anak rohani gitu loh, saudara. Kanak-kanakan gitu, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga akhirnya kita menyadari, Tuhan, saya percaya kok apapun yang terjadi dalam hidup saya tahu Tuhan berperkara di dalamnya. Kalau hari-hari saya mengalami kesusahan, kalau hari-hari saya mengalami kerugian, kalau hari-hari saya merasa mengalami rancangan-rancangan jahat dalam kehidupan saya tahu itu hanya bagian kecil dari seluruh rencana Allah yang besar dalam kehidupan saya. Itu dong. Itu namanya kita beriman, kita percaya hal-hal dahsyat terjadi untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Mazmur pernah mengajarkan kepada kita hal ini. Itu sebabnya pegang hal ini, saudara. Kita masih bisa dirugikan, kita masih bisa mengalami hal-hal yang membuat hidup kita susah, tapi Tuhan menolong kita. Kuncinya adalah Tuhan. Jadi jangan pandang masalahmu, jangan fokus kepada pergumulanmu. Jangan fokus kepada orang yang merancangkan yang jahat dalam hidupmu. Kalau enggak kita sulit tidur. Iya kan? Susah tidur, kita mikirin dia, aduh jahat banget nih orang ya, aduh licik banget ini orangnya. Sakit hati ujung-ujungnya. Tapi kalau kita hanya memandang Tuhan, Tuhan akan berikan kita kekuatan, Tuhan akan berikan kita pengharapan, dan Tuhan akan berikan kita penghiburan. Yang akhirnya yang kita lihat sorak-sorai kemenangan selalu ada di kemah orang-orang benar. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami percaya dalam kami mengiring Tuhan tidak selamanya berjalan sesuai dengan apa yang kami mau. Ada kalanya Tuhan memproses kami. Ada kalanya Tuhan mendidik dan mendewasakan kami. Ada kalanya sehingga kalau hari-hari ini ada umat Tuhan di rumah mereka masing-masing mengalami pendidikan, pemurnian, dan mereka hampir-hampir jatuh. Tapi hari ini kami diingatkan, Tuhan tidak akan membiarkan kami jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan menolong kami. Bapak, hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kalau hari-hari ini mereka sedang kecewa, mereka sedang luka terhadap sesama mereka, hari-hari ini mereka sedang jauh dari Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, biar tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang menolong setiap mereka, untuk mereka tetap terus kuat menghadapi hari-hari hidup mereka, dan mereka tetap terus bangkit. Sekalipun mereka sedang terpuruk, mereka tidak akan jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan menolong mereka. Bapa, hamba juga berdoa buat yang sakit. Hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam hidup mereka. Hari ini hamba ucapkan berkat demi nama Yesus dari Nazaret. Biar setiap mereka yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan, dan oleh bilur-bilur
mereka yang sakit sudah dijamah dan sembuhkan Tuhan. Ada yang susah, ada yang berbeban berat. Hamba juga doa, biarlah pengharapan, penghiburan, kekuatan, sukacita itu selalu ada dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.